Gosh gab bobo abay. Gosh gab bobo abay. Gosh gab bobo abay. Gak begitu Pak? Tapi lu punya konten juga ya? Hah? Tapi lu punya konten YouTube juga ya? Punya. Apa sih konten YouTube lu? Aljaran. Hah? Aljaran. Emang ini? Nah ini Emang keluarga apa Dani? Aljaran. Emang udah lumpin. Jarang. Makan beling dong. Jalan. Jajaran. Iya. Nih, Aduh. Doi punya YouTube. Namanya Aljaran. Goblok. Apa sih? Gua jancok. Apa namanya? Aljaran. Ini ngulangin. Udah beres. Obrolan malam bersama temen gua SMA di SMA 10 Negeri Bekasi tetap. Tapi di konten gua kali ini gua nggak ngebahas masa-masa SMA lagi ya. Gua ngebahas pribadi doi nih, gimana menjadi sukses, menjadi kawan tetap juga, terus hobi doi yang beranjak ke penghasilan. Oke, lo kenalin dulu nih, doi siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gue Windu ya. Jadi ini sahabat lama gue ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih berkomunikasi ya. Gue Windu, jadi di sini si doi ini udah ngatur, ngubungin ya masalah pembayaran juga udah Deal. Udah deal ya. Jadi Deal. dia mau nyamperin. Disponsori oleh Polos. Enggak, bercanda. Jadi ini Nah. cuma sharing aja, sharing. Gua pengen sharing sama doi nih tentang YouTube biar ilmu gua mendalami lagi tentang YouTube itu apa sih. Oke. Di pertanyaan gua kali ini gua pengen tahu kenapa doi bisa mendalami bola atau futsal. No. Gimana? Kenapa lu bisa mendalami futsal? Futsal ya. Jadi jadi gini. Gue Jadi- tahu emang tadi. Gue tahu lu dari zaman SMA lu jago futsal. Wah, parah anak-anak nih, cerita sedikit ya. Jadi lu Anak-anak, aja jawab, Link. anak-anak kalau nggak ada dia nih, parah. Nggak ada yang mau futsal. Lanjut. Iya. Soal futsal. Olahraga ya. Jadi di dunia olahraga futsal ya, terutama itu gue itu udah ibarat udah hampir 16 tahun ya, sampai sekarang ini udah 16 tahun itu udah emang gue tekunin gitu ya kalau dari olahraga futsal ya. Cuman awalnya itu emang gak futsal sih, jadi awalnya itu kan emang SSB ya. Jadi SSB itu cuman gak berlangsung lama, jadi cuman hanya 3 bulan doang kalau nggak salah. 3 bulan, setelah itu ada kendala, kaki patah. Oh, lu sempat kaki patah? Ya, sempat kakinya patah. Oh iya. Jadi dari situ agak sedikit trauma dan udah nggak pernah namanya itu main lapangan gede atau sepak bola ya. Nah pada saat itu gue pun beralih ke futsal. Gue melihat futsal semakin kesini semakin berkembangnya cepat, dari media juga cepat, dari TV juga sekarang udah cepat. Nah dari situ gue akhirnya di 2006 itu awal gue Meniti karir. bukan juga. Oh, di karir. Emang jalanin aja hobi gitu. Hobi. Jadi dari sekolah juga itu dari setelah lulus SD sih ya. Setelah lulus SD itu gua juga apa sih namanya? Udah suka Udah mulai terjun ke dunia futsal tuh. Nah, pada saat gua masuk SMP kelas 1 itu juga di situ juga udah gue jalanin juga futsalnya. Dan pada saat ke SMA juga, nah gue itu juga udah sampai sekarang pun ya, itu gue juga masih di olahraga tersebut, sampai bisa dibilang itu udah bosen sih, udah boring ya, temen namanya hobi ya, mau gimana lagi bangke. Kalau hobi udah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Benar. Dan udah gue jawab nih yang pertama, Futsal tuh ya.
Lau udah jauh besar. Iya. Nah, menghasilkan nggak menurut Lau itu? Hobi Lau itu? Ya jadi nih gue jawab yang kedua ya pertanyaannya. Jadi untuk masalah menghasilkan apa enggaknya ya jadi alhamdulillah gitu. Dari awal kerja gitu ya, dari awal kerja juga itu emang awalnya emang gara-gara futsal, emang bukan gara-gara ijazah ya. Gara-gara futsal. Jadi ijazah itu ibarat gak kepake. Berapa bulan sih lu bisa masuk Denso nih? Bisa masuk Denso pasti kan ada tahap-tahapnya nih. Nggak langsung lu Iya. diterima di Denso nih. Berapa bulan lu untuk bermain futsal di Denso nih? Untuk jadi karyawan di Denso berapa bulan sih lu mendalami futsal di Denso ya? Jadi ya. Jadi itu gue dulu masuk ataupun gabung sama Denso. PT Denso Indonesia itu gue itu di tahun 2015 ya. Di tahun 2015 karena ini dia nanyanya pada saat gue di Denso aja juga, makanya gue jawab yang di Denso aja ya. Oke. Jadi pada saat 2015 gue di Denso. Nah terus juga gue menunggu masuk kerjanya, untuk proses kerjanya itu tuh nggak langsung masuk langsung. Nah, Lu masuk kerja, Nah, besok kerja langsung enggak gitu. Jadi semua itu butuh proses. ya benar proses. Kalau menurut gue itu semua itu butuh proses. Jadi pada saat gue di rekrut sama Denso, jadi gue cuman hanya sekedar tuh seminggu latihan, ikut latihan aja nih. Jadi nggak belum kerja, belum terima gaji, belum. Jadi pada saat itu gue cuman hanya seminggu latihan ke PT Denso itu 2 kali. Seminggu dua kali. Gue latihan itu hari Selasa sama hari Jumat. Nah, gue latihan aja, cuman itu dikasih makan sama minum doang. Kalau latihan ya biasa ya. Itu lu nggak main tuh? Main Kan latihan pak. Oh main. Jadi latihan gitu. Kenal juga rata-rata pemainnya kenal juga, sering ketemu di dunia Tarkam ya. Dunia Tarkam tuh dulu pada saat nganggur tuh. Jadi sering ketemu, jadi akhirnya nggak baku. Jadi udah nggak asing gitu sama muka-muka pemain-pemain Denso itu. Berarti masuk lo dalam permainan lo ya? Iya. Oh, Nah, masuk lah ya. ya kemudian Wow. itu selisih waktu 8 bulan. 8 bulan itu gue proses latihan doang. Latihan dulu 8 bulan menunggu panggilan dari manajemennya ya. Tapi lu tekunin itu ya bener ya? Tapi gue jalanin gitu. Di satu sisi ya gue nyari penghasilan ya dari Tarkam aja udah gitu. Jadi misalkan kan hari biasa nih latihan nih Selasa sama Jumat nih. Itu gue latihan datang ke Denso gitu. Nah Sabtu Minggunya nih ya udah cuman Tarkam gitu sob. Tarkam lumayan kan 100-200 nyantongin buat nyambung hidup. Aduh jadi pahit banget ini masa lalu. Gitu ya. Nah itu awalnya proses gue bekerja di Denso seperti itu. Jadi setelah gue melewati proses latihan 8 bulan nih, akhirnya dari manajemen nih hubungin Duk, posisi di mana gitu. Padahal lagi cuci piring gitu Ling. Berarti manajemen udah tahu permainan lo dong kalau udah ngomong gitu? Iya kan pada saat gue proses latihan itu tuh kan selalu ada namanya pengurus atau koordinator. Iya. Ada pelatih, kadang juga dari pihak manajemen nih atau manajer olahraganya ini sering datang sering datang. nonton ya. Iya. Melihat perkembangan, ada nggak sih nih anak baru yang mau direkrut Itu maksud gua. Iya. Gitu. Setelah manajemen setuju, pelatih setuju, koordinator setuju, teman-teman setuju, akhirnya gue dihubungin sama Denso, ditawarin mau kerja nggak, mau gitu kan. Ini lucu nih. Lu tuh tolong ini lucu nih, lo harus dengerin nih. Penonton, pemirsa, ada yang lucu nih, dengerin. Nah jadi ini sekedar kayak gimana ya, kayak dibilang niat nggak niat kerja gitu. Tapi gue sendiri emang gue butuh kerja pada waktu itu kan, butuh duit. Gue nggak bohong, nggak munafik gitu. Gue ditelepon posisi lagi habis sholat subuh tuh, bantuin ibu nyuci piring tuh di dapur, HP di meja. Ada telepon tuh padahal pertama cuman nggak keangkat. Nah telepon yang kedua tuh dari ibu tuh bilang kalau Mas itu ada telepon Mas, coba diangkat dulu, nomornya nggak ada namanya gitu kan. Biasanya kalau telepon kantor
021. 021. Ini bukan 021. Hah? Nggak tahu, udah lupa. Pokoknya nggak ada namanya. Oke. Gitu. Pokoknya nomornya sedikit gitu kan. Iya. Akhirnya gua angkat. Nah ternyata itu dari koordinator, pengurus gua gitu. Ya. Dari pengurus gua, dia nanya nelpon, "Duh, posisi di mana?" "Ini bang, di rumah, lama banget ngangkat." "Iya, habis nyuci piring bang, bantuin ibu." "Mau kerja nggak?" "Mau." "Ya udah nanti ke Denso ya jam 7:30. Gua tunggu nih di security," gitu kan. Udah, gua akhirnya ngomong, "Bang, tapi persyaratan ini gua belum lengkap, nggak ada persyaratan apa-apa." Persyaratan apa nih? Persyaratan lamarannya. Lamaran, Kan setahu oke. lo kalau kerja itu kan pakai lamaran Iya, ya. pakai lamaran. Dulu tuh pakai lamaran, pakai SKCK, kartu kuning, Lu masuk Denso berarti dadakan nih. dadakan. Di teleponnya dadakan. Nah, terus? nyampe lah gua di Denso tuh, Ya. jam 7:30 lewat. Hmm. Terus tuh gua nungguin ini dong, apa, HRD-nya dong. Ya. Gua nungguin HRD waktu itu. Nah, gua masuk nih, itu barengan sama atlet dari bulu tangkis. Oh, ada juga dulu Ada 10 orang pokoknya itu campur, ada bulu tangkis, basket, terus futsal gua doang, terus habis itu volley. Nah pokoknya gabungan itu semua, pokoknya total ada 10 orang nih. Ntar dulu nih, yang gue pertanyain itu atlet bulu tangkis yang dan yang lain masuknya ke futsal juga apa emang di Denso tuh Enggak. ada bagi-bagiannya nih? Iya, kalau di Denso itu jadi semua cabang olahraga itu ada. Oh ada olahraga di sana. Nah, tapi kebetulan waktu itu gua tes bareng sama atlet-atlet yang lain, Oh, sama iya. cabang olahraga yang lain nih. Akhirnya gue naik ke atas nih ke ruang tes. Nah di situ tuh ya gitulah, disuruh tes apa matematika dasar kan. Ya, ini matematika dasar SMA. Ya. Lanjut. Disuruh tes Itu mau matematika, ketawa ya. disuruh matematika dasar nih 10 soal. Nah yang bener cuma 3 doang. Jos, dia jujurin Jos. Jadi gue yang bener cuma 3 doang nih, nilainya 30 dong. Iya. Ya kan. Setelah itu gue udahlah, emang cuma kemampuannya segitu kan. Akhirnya disuruh istirahat dulu tuh. Ini mau gimana nih mas, nilainya cuma segini. Tapi lau nggak putus asa dong. Pede aja ya, pede lau ya. Jadi aja, namanya rezeki kan gak ada yang tahu kan ya. Benar, ya. Terus Udah gitu akhirnya gue disuruh istirahat nih, "Yaudah kamu mas istirahat dulu aja, makan ntar habis sholat zuhur ke atas lagi ya." Nyampe atas tuh sedih, tapi lu sedih nggak tuh? Sedih nggak tuh? Sedih Mas, sih. ini tinggal 3 doang, yang betul 3 nih. Iya. Sedih nggak tuh? sebenarnya sedih sih. Sedih. Di satu sisi gue gagal dan harus ngulang lagi. Oh, oke. Gue kira gue udah pesimis gitu kan, tapi emang ada jalannya ya, Allahu alam. Jadi kayak aku pada saat naik ke atas tuh langsung dikasih surat medical check up gitu. Anjir. Dikasih surat medical check up dan besoknya gue harus medical check up. Yang penting gue udah berusaha, nah maksimal gue segitu tuh 30. Nilai gue 30. Iya, kan karena udah berusaha gitu. Iya benar. Jadi ya udahlah gitu kalau menurut gue. Akhirnya besoknya gue medical check up dan alhamdulillah gue langsung bisa bergabung di PT Denso itu tahun 2015. Dari 2015 bulan Juni. Nah, Itu nggak langsung karena tetap ya? enggak, di Itu situ tetap kontrak dulu. kontrak dulu. Kita di kontrak setahun nggak ada masalah, prestasi aman. 2 tahun nih baru nih kita rapat kita nih. Tapi lu kerjanya tetap prosedur di Denso kan, lu ngerjain misalkan pabrik lu Iya, ngerjain ini gitu kan? kerja. Jadi kalau Tetap kerja itu ya gue kerja, misalkan kan ada 2 shift nih. Ya masuk shift pagi sama shift malam. Jadi kalau pada saat gue masuk shift pagi, gue latihannya itu selesai pulang kerja. Ya, terus kalau pada saat shift malam, gue latihannya itu sebelum kerja. Gitu. Seperti itu, Pak. Begitu. Ya. Jadi buat lo nih, buat lo orang yang pengen masuk Denso, jangan putus asa. Biarpun kekurangan lo di apa sih, di segi Di 3. otak nggak begitu nyampe, tapi lu punya kelebihan nih kayak doi futsal dan tekadnya menurut gua salut. tekadnya mendalami banget soal futsal, tapi gokil, bisa, menurut gua dia sukses
Sukses. Nah, udah ya Amin. dari lu kan udah nih, lu kontrak terus 2 tahun, terus pas kartapnya berapa tahun lagi? Berapa tahun pas kartap? Iya, jadi pada saat gue setelah proses 2 tahun kontrak nih, kan gue dinilai nih selama 2 tahun itu gue prestasi apa aja. Setelah itu gue dibikinin proposal kan sama pengurus buat pengajuan pengangkatan karyawan tetap. Nah ya udah, pada saat itu nah gue sudah terima jadi dari pengurus gitu, pengurus gue yang ngurus semuanya. Nah itu emang sangat berjasa banget pengurus gue dari awal gue masuk ke Denso sampai gue bisa jadi karyawan tetap, dan sampai sekarang pun itu 2 orang ini emang, 2 pengurus gue ini emang sangat berjasa banget buat gue gitu. Berjasa. Jadi semua dilewatin sama dia, sama gue pun juga alhamdulillah hasilnya ya positif gitu. Berarti pengurus lo ini, ini anak bisa nguntungin nih di futsal nih. Pede berarti dong, pengurus Ya, lo dong. pokoknya ya kita dinilai setahu gue dari prestasi selama 2 tahun itu. Iya, bagus. Berarti menurut lo percaya sama lo nih. Ya mudah-mudahan sampai sekarang alhamdulillah masih seperti itu gitu. Itu kan dari segi di kerjaan ya, berjasa buat lo nih. Bahkan lo kan nggak mungkin langsung masuk Denso dong, ada informasi dong. Informasi dari siapa sih? Apa lo diajak gitu kan? Lu apa dia tahu ya kan temen lo nih? Lu temen lo tahu jago futsal. Temen lo kan tahu nih lu jago futsal nih. Aku jago futsal nih, coba gua masukin Denso. Ada nggak yang berjasa buat lo kayak gitu? Ada. Apa dia udah karyawan di Denso? Ya di satu sisi dia juga udah karyawan Oh, dia tadinya. karyawan. Terus Oke. pada waktu itu kan gua kerjanya di restoran. Jadi 3 tahun di restoran itu tuh teman gua waktu itu main ke restoran. Restoran apa? Tit. Di Disensor. Jadi nggak gue sebutin. Dia kerja di mana sebelum di Denso. Lanjut. Ya jadi kemarin jadi 3 tahun gue di restoran ya, teman gue itu main. Iya. Dan dia ngeliat kerja gue kayak gimana, dan gue ditanyain futsal masih aktif nggak gitu kan. Ya enggak bang, orang udah gimana ya, orang waktunya susah namanya kerja di restoran gitu kan ya. Tapi ya akhirnya gue disuruh resign gitu. Udah lu resign aja, ikut gue yuk di Denso gitu. Berarti dia tahu dong permainan lu gimana kan? Emang Sering main sama dia. ya, emang sebelumnya tuh kalau apa main tuh sering ngajak main bareng gitu. Tarkam tuh. Iya. Nah, Terus? ya udah pada waktu itu gue disuruh resign dan gue suruh pikirin kembali. Gue 3 tahun di restoran nih, gue mau gak nih gue disuruh resign gitu kan. Akhirnya gue ya memberanikan diri aja gitu. Gue nggak mau gitu-gitu aja hidup gitu. Jadi gue harus butuh perubahan gitu. Ya, gue jadi butuh perubahan dan akhirnya gue nggak berani buat resign gitu. Realitis aja ya. Apa sih namanya itu? Realitis. Rehabilitas. Ya. Hidup itu realita. Apa sih real? Real. Iya real deh. Kalau ada yang maju, yang naik, kenapa enggak ya? Iya. Jangan stuck di satu tempat. Ya kalau prinsip gue sih gitu. Benar. Jadi gue nggak mau stuck gue di situ sebelum Iya. gue. Emang kita nggak ada puasnya ya, maksudnya sebelum Bener. kita bisa jauh lebih baik gitu ya. Iya benar. Lagi tangan 2, kaki 2. Iya. Kalau tangan 4 jinjanjul lu. Nah, lanjut. Itu kan siapa sih namanya yang berjasa yang lu sama siapa namanya? Boleh dong sebutin dong. Boleh. Dulu tuh ada 2 orang yang pertama kali ngajak gue. Yang paling berjasa aja. Enggak, gue dua-duanya berjasa. Oke, soalnya. siapa dong? Yang pertama itu ada namanya tuh Apoy. Apoy, dipanggil Apoy nama aslinya? Nama aslinya Hafiz. Oke, Mas Hafiz. Terima kasih buat lo yang udah ngajak sohib gua masuk Denso. Ya kan, bisa jadi sini. Kedua siapa? Yang kedua ada namanya Lipen. 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 Lipen bukan apel pen, bukan? Bukan bang. Oh, bukan. Lipen. Nah, pokoknya 2 orang itulah. Hmm. Dia cuman kalau yang Apoy ini pertama dia ngajak gua karena posisi gua udah kerja dan gua nggak mau resign gitu. Nah, yang kedua ini baru dia ngajak gua dan gua mau resign gitu. Jadi 2 orang ini ya sempet lah
ngajakin gue untuk merubah jalan hidup gue gitu. Yakin tuh tapi lu? Ya gue optimis kalau gue orangnya. Bener-bener. Optimis. Bukan hasil sekarang ya. Alhamdulillah. Dari situ lu udah punya apain lu? Ya. Nah, gua dong. Namanya juga kita kerja pasti bisa menghasilin dong, punya rumah. Alhamdulillah doi punya rumah. Punya apa lagi? Punya istri kan. Punya anak. Itu dari hasil kerja. Kan lu orang harus semangat.